Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berharap kita semua yang ada di rumah tetap menjaga imannya di dalam Tuhan, juga menjaga kesehatannya tetap di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk mendengar firman Tuhan dengan tema doa yang mengubahkan. Nats firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 sampai yang ke-52. Demikian firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang doa berarti bicara tentang sebuah komunikasi antar pribadi, yaitu antara pribadi kita dengan Allah. Bicara tentang kehidupan doa bukanlah bicara tentang sebuah teori, tetapi bicara doa berarti bicara tentang sebuah relasi, hubungan, keintiman antara kita dengan Allah. Pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana kehidupan kita di dalam doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan? Mari kita belajar dari kehidupan Bartimeus. Yang pertama, doa yang didasarkan pada kebutuhan. Dalam ayat yang ke-47 dikatakan, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dan dalam ayat yang ke-51, ketika Yesus bertanya tentang apa yang ia mau Yesus lakukan baginya, maka ia menjawab, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Bapak Ibu Saudara, di sini kita dapat melihat bahwa Bartimeus berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Bukan hanya sekali, 2 kali dia berdoa, tapi setiap harinya kemungkinan besar ia berdoa memohon kepada Tuhan tentang apa yang paling ia butuhkan, yaitu melihat. Ada sebuah perbedaan jelas antara kebutuhan dan keinginan. Tuhan bukan menjawab apa yang kita inginkan, tetapi apa yang kita butuhkan. Apabila kita berdoa berdasarkan keinginan-keinginan kita, maka keinginan tersebut tidak akan pernah terpuaskan Bapak Ibu. Tapi bila kita mendasarkan doa kita pada kebutuhan kita, maka inilah yang Tuhan kehendaki dan Tuhan akan jawab tepat pada waktu Tuhan. Jadi mari belajar Bapak Ibu, supaya doa-doa yang kita selalu naikkan bukan didasarkan oleh keinginan dan nafsu kita. Ingin itu, ingin ini, ingin itu, ingin ini. Tapi benar-benar oleh karena kita butuh. Maka tepat pada waktu Tuhan akan menjawab sesuai dengan yang kita butuhkan, seperti yang dilakukan oleh Bartimeus ini. Yang kedua, doa yang memiliki pengharapan Bapak Ibu. Jawaban doa kita tidak selalu ya atau tidak, tapi terkadang Tuhan juga bilang tunggu, wait. Untuk itu, ketika kita menanti jawaban doa, kita harus tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Saat menanti jawaban doa, seringkali kita kehilangan pengharapan dan mulai putus asa, mulai bersungut-sungut, mulai tidak lagi setia untuk menaikkan doa yang semula kita lakukan dengan semangat yang berkobar-kobar. Karena kelamaan atau terlalu lama menunggu jawaban doa, maka kita berubah dan tidak lagi setia kepadanya. Maka kita kecewa dan menyesal sedalam-dalamnya. Akhirnya kita tidak lagi percaya kepada kuasa Tuhan. Kita tidak lagi menaikkan doa-doa. Bahkan pengharapan kita akan hilang kepada Tuhan yang sesungguhnya kita sembah.
Nah, di sini kita dapat melihat bahwa Bartimeus adalah orang yang berpengharapan kepada Kristus, maka dia tidak akan mudah menyerah. Kita belajar dari sini Bapak Ibu, di dalam Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-48 sampai 47 sampai yang ke-48. Teladan lainnya adalah Abraham. Allah menjanjikan keturunan kepada Abraham ketika ia berumur 75 tahun. Bahkan saat ia berumur 100 tahun, apa yang Tuhan janjikan tersebut baru disinilah kita melihat Bapak Ibu, bahwa Abraham pun tetap memegang apa yang Tuhan janjikan, dan ia tetap berpengharapan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Nah, hari ini kita belajar bagaimana doa itu harus memiliki pengharapan. Walaupun keadaan dan situasi yang saat ini kita alami, pandemi COVID-19 yang mungkin tidak akan pernah usai, dan ataupun kita tidak pernah tahu kapan usai pandemi ini. Tapi mari kita belajar untuk memiliki pengharapan kepada Tuhan bahwa pandemi ini pasti akan berlalu dalam nama Yesus. Kita berdoa Bapak supaya Tuhan yang akan menolong kita dan memampukan kita melalui pandemi ini. Yang ketiga, motivasi yang benar. Salah satu hal yang berkaitan dengan kehidupan kita adalah masalah motivasi. Alkitab mengajar kepada kita bahwa salah satu penyebab kita tidak menerima jawaban doa adalah karena motivasi kita berdoa yang salah Bapak Ibu. Kalau kita belajar dari kitab Yakobus 4 ayat 3 dikatakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hal ini menunjukkan bahwa dalam doa-doa yang kita naikkan seringkali dipenuhi dengan motivasi-motivasi yang salah. Yang sesungguhnya kita mencari pemuasan untuk segala nafsu keinginan kita. Oleh sebab itu, seperti tadi saya katakan bahwa Tuhan bukanlah menjawab keinginan-keinginan kita, tetapi Dia menjawab sesuai dengan kebutuhan kita Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita memiliki motivasi untuk menghabiskannya yang didasari oleh keinginan-keinginan kita, atau yang sering kali dilakukan orang di dalam doa adalah memaksa Tuhan. Motivasinya untuk memaksa Tuhan untuk menyetujui, bahkan untuk mengabulkan. Hari ini kita doa, hari ini kita dapat jawaban itu. Ini yang perlu kita cross check Bapak Ibu, supaya jawaban doa kita dipenuhi Tuhan. Kita harus lihat apakah motivasi kita sudah benar kita naikkan di dalam doa-doa kita. Melalui bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu, kita mempelajari beberapa hal yang menjadikan doa memiliki kuasa yang sedemikian rupa. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita melakukannya di dalam kehidupan kita? Sudahkah kita melakukan doa ini yang didasarkan pada kebutuhan, memiliki pengharapan, dan motivasi yang benar? Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.